Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Syukur alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar sebaiknya kita membaca doa. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas di minggu sebelumnya. Ada yang ingat materi yang kita bahas di minggu sebelumnya? Genetika. Iya, minggu lalu kita sudah mempelajari materi genetika terkait buku Mendel pertama dan buku Mendel kedua. Untuk pertemuan pada hari ini masih sama, yaitu genetika, tetapi terkait pokok pembahasan persilangan monhibrid dan persilangan hibrid. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pertama, melalui PPT yang diamati, peserta didik mampu memahami dan memecahkan masalah mengenai persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid, serta dengan diberikannya LKPD dan percobaan kartu genetika, peserta didik mampu menyajikan tabel persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid yang dituangkan dalam kertas karton dengan tepat. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengulas materi sebelumnya. Ada yang ingat apa itu genetika? Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hereditas. Iya, genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hereditas. Kalau hereditas yaitu pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Jadi yang membawa sifat dari induk kepada keturunannya itu disebut dengan gen. Gen ialah kata DNA yang menentukan ciri atau sifat tertentu. Gen ini terdapat di dalam kromosom, yang dimana kromosom ini letaknya di dalam nukleus atau inti sel. Apakah kromosom hanya dimiliki oleh manusia? Ya. Tidak. Jadi kromosom ini tidak hanya dimiliki oleh manusia saja, namun juga dimiliki oleh hewan, oleh tumbuhan seperti padi, beruang, rusa, dan lain-lain. Masih terkait dengan kromosom, ada yang ingat ini melambang apa? Ya, benar sekali, ini melambangkan jantan. Dan ini lambang dari betina. Ada yang tahu berapa jumlah kromosom yang dimiliki oleh jantan? 23 kromosom. Iya, benar sekali. Kromosom yang dimiliki oleh jantan yaitu ada 23 kromosom yang bersifat haploid. Sama halnya juga yang dimiliki oleh betina yaitu 23 kromosom yang bersifat haploid. Jadi keseluruhan kromosom yang dimiliki oleh sel tubuh manusia totalnya 46 kromosom yang bersifat diploid. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang ingin mencontohkan sifat yang didapat dari orang tua? Ditulisin tadi. Ada yang ingin mencontohkan lagi? Jadi ada temannya yang bilang berkulit hitam. Apakah saudaramu berkulit hitam juga atau gimana? Tidak. Berarti
karakter masing-masing atau berbeda. Ini didapat dari si ayah. Ini ditentukan oleh genotip si ayah dan genotip si ibu. Kemungkinan si ayah ada yang berkulit hitam dan si ibu berkulit putih. Lalu ibu ingin bertanya lagi, bagaimana kalau kasusnya si ayah dan si ibu sama-sama berkulit putih? Apakah keturunannya akan berkulit putih semua atau bagaimana? Ya. Ya, jawaban kalian semuanya benar. Kemungkinan si keturunan akan berkulit putih semua, mesti 100%, apabila si ayah dan si ibu memiliki kulit putih yang bersifat dominan. Lalu tadi ada juga yang menjawab mungkin tidak, artinya ada yang berkulit hitam. Ini juga mungkin saja terjadi apabila genotip yang dimiliki oleh ayah dan si ibu bersifat heterozigot. Baiklah, sebelum menjelaskan mengenai persilangan ini secara lebih detail, kita harus terlebih dahulu memahami dasar-dasar dari genetika. Kalian pasti bingung begitu mendengar ibu mengatakan homozigot dominan dan heterozigot. Nah, kita akan membahas mengenai istilah-istilah genetika. Dalam istilah genetika ada parental. Parental ialah induk, filial keturunan, F pertama keturunan atau generasi pertama, F kedua berarti keturunan kedua. Ada juga istilah genotip. Apa itu genotip? Genotip ialah sifat yang dibawa oleh gen yang tidak tampak dari luar. Lawan dari genotip ada fenotip, yaitu sifat yang tampak dari luar, hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungan. Selanjutnya ada dominan. Dominan ialah sifat yang lebih kuat. Lawan dari dominan resesif, sifat yang lemah. Ada juga intermediate, sifat yang sama-sama kuat dan muncul pada keturunan. Semi dominan, pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Selanjutnya ada homozigot. Homozigot berarti pasangan gen yang sama kuat. Homozigot ini ada dua, yaitu homozigot dominan dan homozigot resesif. Contoh dari yang dominan ada A besar A besar. Contoh dari homozigot resesif ada A kecil A kecil. Lain halnya dengan homozigot, kalau heterozigot yaitu pasangan gen yang tidak sama kuat. Contohnya A besar A kecil. Setelah itu ada backcross. Backcross adalah persilangan antara F pertama atau filial pertama dengan induk yang dominan. Test cross, persilangan antara F pertama dengan induknya yang resesif. Baik, sampai di sini ibu akan bertanya apa tadi filial? Ya, benar sekali. Filial ialah keturunan. Kalau dominan, siapa yang ingin jawab? Sifat yang lebih kuat. Kalau homozigot? Pasangan gen besar yang sama kuat, contohnya A besar A besar. Iya, jawabannya benar semua. Setelah kita paham apa istilah di dalam genetika, selanjutnya kita akan mencoba persilangan. Persilangan ini ada 3, yaitu persilangan monohibrid, selanjutnya ada persilangan dihibrid, dan persilangan berhibrid. Pada minggu ini kita akan membahas 3 macam persilangan ini. Untuk persilangan berikutnya di minggu berikutnya. Persilangan pertama yaitu persilangan monohibrid, persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya ada
Tanaman berbatang tinggi dominan dilambangkan dengan T besar. Disilakan dengan tanaman berbatang rendah, genotipnya yaitu T kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan filial kedua? Nah, berikut penyelesaiannya. Ibu akan menjelaskan bagaimana didapat hasil berikut. Ini P berarti parental. Ini lambang dari apa tadi? Jantan. Ya, jantan memiliki sifat tinggi, dilambangkan dengan T besar, disilakan dengan fenotip rendah, dengan genotip T kecil. Ini artinya sifatnya apa tadi? Dominan. Homozigot dominan. Kalau T kecil berarti apa? Homozigot. Lawan dari dominan? Resesif. Nah, selanjutnya kita tentukan gamet. Tinggi berarti T besar, rendah berarti T kecil. Kemudian begitu disilakan didapat filial pertama, turunan pertama yaitu T besar T kecil yang berfenotip tinggi. T besar T kecil artinya bersifat heterozigot. Karena pertanyaan tadi menanyakan sampai kepada keturunan kedua, kita lanjutkan lagi persilangannya antara T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil yang sama-sama heterozigot. Maka berikutnya kita tentukan gamet T besar T kecil yang betina T besar T kecil. Untuk supaya lebih memudahkan pemahaman kita bentuk tabel seperti catur. Nah, pada tabel ini gamet jantan yang bersifat tinggi dengan genotip T besar T kecil, yang betina T besar T kecil. Lalu begitu kita pertemukan begitu kita silangkan antara jantan dan betina, maka didapat hasil T besar. Untuk berikutnya ada T kecil, maka hasilnya T kecil. Dan di tabel ini bisa kita perhatikan. Jadi hasilnya itu ada fenotip yang berbadan tinggi, ada berapa? Ada 3. Dan untuk yang fenotip rendah ada 1. Jadi tinggi ada 3, dan rendah ada 1. Setelah menyelesaikan persilangan monohibrid, kita lanjutkan ke persilangan hibrid. Perhatikan contoh berikut. Tanaman mangga berbuah besar, fenotip besar yang memiliki rasa asam, yang kecil, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil dengan fenotip jadi kecil dan rasa manis M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan filial kedua? Berikut penyelesaiannya. Parental pertama ada jantan yaitu berbesar dengan rasa asam, fenotipnya besar, M kecil. Besar fenotipnya B, asam fenotipnya M. Disilakan dengan mangga berbuah kecil, B kecil, manis M besar. Kemudian
Kemudian kita tentukan gametnya. B besar berarti B besar cukup ditulis 1. M kecil karena sama-sama homozigot jadi kita tulis 1 saja, M kecil. Disilangkan dengan mangga berbuah kecil manis. Kecil tadi genotipnya B kecil, manis M besar. Jadi keturunannya itu ada B besar, B kecil, M besar, M kecil. Artinya mangga itu berbuah besar manis. Untuk ke langkah selanjutnya dalam menentukan keturunan kedua, kita tentukan parental kedua. B besar B kecil, M besar M kecil. Disilangkan dengan samanya B besar B kecil, M besar M kecil. Ini artinya berbuah besar manis, berbuah besar manis. Jadi sama-sama homozigot. Kemudian kita tentukan gametnya. Gamet yang pertama ada B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Kemudian gamet yang kita telah tentukan tadi kita masukkan ke dalam tabel. Untuk gamet jantan pada bagian horizontal dan untuk betina di bagian vertikal. Kalau B besar M besar kalau B besar M besar bertemu dengan B besar M besar, maka hasilnya homozigot dominan. Lalu untuk berikutnya ada B besar M besar M kecil, maka hasilnya B besar M besar M kecil. Buah mangga yang berbuah besar manis tadi ada B besar B kecil bertemu dengan B besar B kecil, hasilnya B besar M kecil M kecil. Jadi dari tabel ini bisa kita perhatikan bahwa ada 9 yang berbuah besar manis, ada 3 yang berbuah besar asam, yang berbuah kecil manis juga ada 3, dan ada 1 yang berbuah kecil asam. Dari penjelasan ini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, apakah sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan mencoba latihan soal. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan 2 soal dan sudah dibuat tabel. Jadi nanti kalian tinggal mencocokkan kartu mana yang cocok diletakkan pada tabel ini yang sesuai. Jadi latihan soal ini untuk soal pertamanya yaitu perjalanan non-hibrid. Ada yang ingin menyelesaikan soal ini? Nah, teman kalian sudah menyelesaikan soal ini. Apakah kalian sependapat atau ada yang ingin merubah susunan letaknya? Nah, setelah persilangan monohibrid tadi, kita lanjutkan ke persilangan selanjutnya, yaitu persilangan hibrid. Nah, dari soal ini ada yang ingin mencoba menjawab?
Nah, di sini Firman sudah menyelesaikan susunan kartu genetika persilangan hibrid. Sekarang coba kita Apakah perhatikan ada dari fungsinya. kalian yang ingin memperbaiki susunan kartu genetika ini? Apakah menurut kalian ini sudah sesuai? Apakah ada yang ingin memperbaikinya? Bagaimana dengan ini? Apakah sudah tepat? Ya. Seperti sebelumnya hanya ada kekeliruan, hanya ada satu. Setelah mencoba menyelesaikan latihan soal, apakah ada yang ingin bertanya? Sampai di sini sudah paham? Mungkin dari kita cukup sampai di sini dulu. Kunci dari materi persilangan ini kalian harus rajin-rajin latihan soal supaya bisa menguasai. Nah, ini Ibu ada lembar kerja peserta didik. Kalian harus mengerjakannya dan untuk pengumpulannya itu minggu depan. Baiklah, pembahasan kita cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekianlah Ibu akhiri.